izinkan saya, Karisma Septianurita, untuk mempresentasikan analisis artikel Riset Neuroscience yang sudah saya buat sebelumnya dengan basis artikel berjudul fMRI Discovery Marker of Individual Differences in Daily Sounding pada jurnal Neuroscience volume ke-43. Pada bagian latar belakang dan urgensinya, dijelaskan bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini memiliki resiko atau dampak hasil yang berbeda secara kronologis dalam hal waktunya. Seringkali, kita kemudian memiliki dilema atau kesulitan dalam menentukan apakah lebih baik untuk menentukan atau memilih imbalan yang lebih langsung walaupun lebih sedikit, atau kita lebih baik memilih imbalan yang lebih banyak tapi membutuhkan banyak waktu, atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, memang, secara literatur keilmuan terdahulu, ditemukan bahwa setiap individu memiliki perbedaan atau individual differences dalam hal daily soundingnya, yaitu sejauh mana individu mau mendiskon masa depan dibandingkan dengan imbalan yang ada secara langsung, berdasarkan Kirby dan juga Hamilton tahun 1995. Nah, peneliti dalam awal penelitian ini menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, daily sounding yang tinggi kemudian diasosiasikan atau dihubungkan dengan kondisi negatif seperti obesitas, kemudian adiksi, dan juga kondisi-kondisi psikiatris lain berkaitan dengan impulsivitas. Sehingga daily sounding juga mulai diajukan sebagai penanda diagnosis potensial dan juga penanda untuk resiko perilaku-perilaku yang berpikiran sempit seperti merokok, diet tidak sehat, dan lain sebagainya. Namun demikian, studi yang ada terkait daily sounding terutama dengan pendekatan neuroscience masih cenderung bersifat fragmentaris atau terpecah menjadi beberapa bagian saja. Dalam artian peneliti-peneliti terdahulu masih meneliti beberapa bagian otak yang bersifat pecahannya saja, seperti halnya hanya meneliti pada bagian kontrol, meneliti pada bagian valuasi, meneliti pada bagian emosional, dan lain sebagainya, sehingga tidak komprehensif dan juga tidak konsisten. Kemudian belum juga dikembangkan neural signature atau biomarker yang kuat untuk prediksi akurat terkait daily sounding sebagai individual differences pada individu itu. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini bertujuan dan ingin untuk membuat biomarker otak yang bisa secara independen memprediksi daily sounding individu secara akurat dan juga konsisten, tidak hanya dalam sampel penelitiannya saja, tapi juga bisa digeneralisasikan pada sampel individu ataupun sampel independen lainnya di luar penelitian. Baik, lanjut, yaitu metode atau metode penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental observasional dengan pendekatan neuroscience, di mana perlakuan atau stimuli yang diberikan adalah setiap partisipan yang terlibat diminta untuk mengerjakan tugas intertemporal choice text, yaitu untuk memilih antara pilihan SS, smaller sooner reward, yaitu reward yang lebih kecil walaupun lebih segera, ataupun LL, yaitu reward yang lebih larger dan juga later, yang lebih besar dan juga lebih lama membutuhkan waktunya. Pengambilan data ini dilakukan menggunakan scan fMRI, pengambilan darah, dan juga pengukuran body mass index atau BMI gitu ya. Kemudian secara statistik, proporsi memilih antara SS, yaitu smaller sooner reward, itu dibandingkan dengan larger reward diukur menjadi parameter K, yang kemudian karena parameter K ini memiliki skewness ataupun sebaran yang ekstrim, kemudian diubah lagi menjadi parameter logaritma K atau log K, yang memiliki skewness lebih rendah dan juga sebaran yang lebih merata. Nah, kemudian beberapa uji dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti menemukan jumlah sampel yang cukup dengan statistical power calculation dan mengidentifikasi peran bagian otak yang terkait aktivasinya dengan bootstrap analysis. Semua uji statistik dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi MATLAB bersifat detail dan juga menggunakan kriteria signifikansi nilai p-value 0,05 atau menggunakan margin of error sebanyak 5%. Dan secara garis besar peneliti dalam penelitian ini menggunakan LISO PTR untuk menganalisis dasarnya, yaitu List Absolute Tree and Selection Operator Principal Component Regression. Terkait pendekatan analitiknya, dalam penelitian ini, selama mengerjakan intertemporal choice text tadi, yaitu memilih antara sooner, smaller, ataupun larger reward, partisipan yang terlibat dalam mesin fMRI kemudian di-scan atau diperiksa aktivasi otaknya berdasarkan 3 kontras yang ada, yaitu yang pertama dari basis kontras choice stream terkait proses respon general terhadap tugas tersebut, kemudian yang kedua dengan kontras larger letters amount, yaitu terkait proses seberapa besar individu itu mempersepsikan imbalan larger letters dibandingkan dengan smaller sooner reward itu sendiri. Kemudian yang ketiga dengan kontras delay, yaitu processing atau seberapa besar persepsi individu terkait delay atau lama penundaan dari larger letter rewards yang ada. Nah, kemudian masing-masing kontras ini dalam setiap individunya kemudian digabungkan fitur-fiturnya untuk membuat sebuah model berdasarkan machine learning seperti itu. Nah, model machine learning ini kemudian dilatih dengan training dan juga template cross validation menggunakan data studi pertama. 90% data dari 90% partisipan dibuat untuk training setiap kalinya, dan juga 10% sisanya dilakukan untuk unhold data, yaitu untuk menguji dari data 90% sebelumnya apakah masih valid atau masih bisa diterapkan pada 10% sisanya. Nah, proses ini dilakukan sebanyak 10 kali atau 10 lipat, dalam artian dilakukan dalam 10% pertama, 10% kedua, sampai lipatan 10% yang terakhir secara berurutan sampai 10 kali. Ini dilakukan untuk menentukan atau mengetahui terkait cross validation akurasi atau akurasi cross validation-nya, yaitu validitas dalam sampel independen yang sama tapi dilakukan dengan lipatan sebanyak 10 kali. Nah, kemudian dilakukan juga oleh peneliti, yaitu permutation test, dan juga untuk memprediksi aktual waktunya. Kemudian dari model yang dibuat berdasarkan machine learning tadi dalam studi pertama dihasilkan resulting classifier atau penanda dan juga pengklasifikasi berdasarkan 3 kontras tadi, yaitu berdasarkan choice, larger letter amount, dan juga delay. Di sini bisa dilihat pada bagian kanan, bagian yang berwarna orange atau berwarna lebih hangat mengidentifikasi ataupun mengindikasikan delay discounting yang lebih besar atau mengidentifikasi juga impulsivitas yang lebih tinggi. Sementara untuk bagian yang biru di sini mengindikasikan delay discounting yang lebih kecil ataupun impulsivitas yang lebih kecil juga. Dari ketiga kontras tersebut kemudian dihasilkan produk yang kemudian dites lagi atau diuji lagi akurasinya dengan prediction accuracy pada sampel independen atau independent test pada studi yang kedua. Kemudian peneliti dalam penelitian ini melakukan 2 studi sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu studi pertama adalah untuk discovery, untuk mengidentifikasi dan juga membuat model biomarker berdasarkan aktivitas dan aktivasi otak. Sementara studi kedua yaitu untuk validasi apakah model yang dibuat pada studi pertama kemudian bisa digeneralisasikan pada sampel independen lainnya. Pada kedua studi ini peneliti tidak merekrut dan juga menyelenggarakan penelitian terkait delay discounting secara mandiri, tapi mengikut sertakan atau mengambil sampel yang sudah ada dari existing data dari 2 konteks yang berbeda. Di mana dalam studi pertama peneliti ini untuk menggunakan model prediktif neural signature berdasarkan data MRI dengan mengikut payung pada studi intervensi program dia selama 7 minggu di University of Bonn, Jerman. Sementara pada studi kedua peneliti ini menguji apakah prediktif model yang dibuat sebelumnya bisa independen digeneralisasikan pada model yang berbeda, yaitu menggunakan sampel independen dalam studi pelatihan kognitif selama 10 minggu di University of Pennsylvania USA. Pada studi pertama di sini ada sampel sebanyak 110 partisipan pada pengukuran pertama dan juga sampel 109 partisipan pada pengukuran 7 hari setelahnya, yang semuanya adalah partisipan laki-laki dewasa. Dengan klasifikasi sebagai berikut telah dijelaskan di layar. Sementara untuk studi kedua sebanyak 145 untuk scan pertama dan juga sebanyak 102 untuk scan 10 minggu setelahnya, yaitu partisipan dewasa dengan usia rata 24,4 tahun, yang mana berbeda dengan studi 1. Di sini juga terbagi ke dalam laki-laki dan perempuan. Di sini diketahui juga klasifikasinya berdasarkan kurus, overweight, dan juga obesitasnya masing-masing studi, dan juga body mass index rata-ratanya ataupun sebarannya itu berbeda. Studi pertama 20,6 sampai 33,7, sementara studi kedua yaitu 16,5 sampai 40,9. Tugas pilihan intertemporal dalam masing-masing studi yang dilakukan juga berbeda, yaitu 108 soal untuk studi pertama dan 120 soal untuk studi kedua. Bisa dilihat juga bahwa variasi pilihannya juga berbeda.
Secara gambaran, berikut adalah gambaran dari intertemporal context yang berbeda dalam studi pertama dan juga studi kedua. Nah, kemudian, penelitian ini menghasilkan temuan. Yang pertama yaitu bahwa memang delay responding itu adalah hal yang berbeda atau menjadi individual differences dalam diri setiap individu. Dengan proporsi pemilihan sumber buatnya antara 5,6% sampai 88,8% dalam studi pertama dan juga 0,8% sampai 99,2% pada studi kedua. Yang mana di sini sebaran ataupun rentang proporsinya sangat-sangat bervariasi antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian, perbedaan individu ini konsisten dan juga stabil antar waktu berdasarkan basis reliabilitas dan juga tes. Seperti halnya yang dijelaskan dalam gambar grafik tersebut, yaitu baseline log, yaitu pengukuran pertama dan juga logaritma pada 7 minggu setelahnya, pada studi pertama dan juga 10 minggu setelahnya setelah studi kedua. Di sini memiliki korelasional yang tinggi, yaitu 0,86 untuk studi pertama dan juga 0,74 pada studi kedua. Kemudian, dalam studi pertama, peneliti juga menghasilkan temuan bahwa dari model machine learning yang dibuat sebelumnya, peneliti berhasil membuat model prediksi atau marker yang berbasis MMRI. Korelasi antara prediksi dan nilai asli log yaitu sebesar 0,49 atau 49% dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01 yang berarti signifikan. Di mana model ini yang dibuat yaitu marker bisa menjelaskan 23% variasi perbedaan nilai diskounting tidak dipengaruhi gerakan kepala setelah mengontrol usia, pendidikan, dan gerakan volume otak. Hasil korelasinya tetap kuat yaitu 54%. Modelnya kemudian dikatakan sebagai model yang robust, yaitu tidak dipengaruhi faktor atau variabel ekstraneus lain di luar dari nilai diskounting yang diteliti dalam penelitian. Dan model juga bisa memprediksi jumlah pilihan SS atau small tuner dalam persentase yaitu sebagai korelasi 50% hubungannya. Kemudian di sini dalam studi pertama peneliti juga berhasil untuk mengidentifikasi bagian-bagian otak yang terlibat atau aktif dalam 3 kontras yang ada sebelumnya, baik dari Choice, Elmon, dan juga Delay. Di mana di sini secara garis besar bisa dilihat bahwa yang saya berikan tanda plus adalah bagian-bagian yang meningkatkan atau memiliki warna yang hangat sehingga mengidentifikasi atau mengindikasikan delay responding dan juga impulsivitas yang tinggi. Sementara untuk yang diberikan tanda minus adalah untuk bagian-bagian yang menurunkan delay responding atau memiliki aktivasi yang rendah sehingga impulsivitasnya juga rendah. Seperti itu. Oke, lanjut pada hasil penelitian yang kedua, di mana kemampuan model biomarker dalam prediksi delay responding bukan hanya keberuntungan. Karena dalam penelitian ini peneliti sudah melakukan permutation testnya, yaitu adalah acak sebanyak 5.000 kali kemudian dibandingkan dengan model yang aslinya. Dan model yang bisa memprediksi delay responding secara akurat dan konsisten berdasarkan percobaan yang berbeda maupun gender ini kemudian bisa ditentukan bahwa model yang dilakukan atau dibuat sebelumnya itu marker memang bisa akurat dan juga konsisten. Ditunjukkan dalam gambar yang di sebelah kiri permutation testnya, di mana bagian yang warna biru yaitu model aslinya itu memiliki MSI, RMSI, dan juga MEI yang lebih kecil daripada model yang acak, dan juga predicted outcome-nya korelasinya lebih tinggi daripada yang acak. Sehingga model ini memang bisa memprediksi delay responding bukan hanya keberuntungan, tapi memang secara modelnya memang baik gitu. Kemudian di sini juga modelnya bisa memprediksi dari fitur diskounting, tidak hanya diskon delay yang terjadi pada saat itu juga, tapi juga pada beberapa waktu setelahnya. Seperti pada studi pertama bisa memprediksi 7 minggu setelahnya dengan korelasi 38%, dan studi kedua bisa memprediksi 10 minggu setelahnya dengan korelasi sebanyak 36% yang cukup tinggi. Dan juga di sini prediksi outcome korelasinya juga tinggi antara studi pertama dan studi kedua dengan 49% dan juga 45% korelasi. Sementara antara perempuan dan juga laki-laki juga masih memiliki korelasi yang besar begitu ya, walaupun ada perbedaan, yaitu laki-laki dengan korelasi 40% dan juga perempuan dengan korelasi 55%. Kemudian berikutnya result terkait temuan BMI body mass index. Di sini ditemukan oleh peneliti bahwa hubungan BMI dan delay responding tidak konsisten signifikannya. Walaupun studi satu memiliki korelasi sebanyak 0,26%, sementara studi kedua korelasi hanya 0,09%. Studi kedua di sini memiliki korelasi antara body mass index dan juga predicted log ataupun delay responding yang tidak sebesar di studi pertama tadinya. Dan dari demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pola aktivitas otak tetap menunjukkan bahwa kelompok yang overweight atau obesitas memang memiliki tanda dan impulsivitas yang berbeda secara sistematis. Bisa ditunjukkan di sini pada gambar yang kedua yaitu body mass index lebih dari 25 pada studi pertama maupun studi kedua memang berada ataupun di tengahnya berada di atas orang-orang yang memiliki body mass index di bawah 25 gitu. Nah, kemudian penelitian sebelumnya juga meneliti hormon-hormon yang muncul ataupun darahnya itu tadi berdasarkan hormon yang diteliti sendiri yaitu insulin, simetrin, dan juga leptin, dengan hasil bahwa semakin tinggi impulsif seseorang dan juga semakin tinggi delay respondingnya, semakin tinggi predicted lognya, yaitu maka semakin tinggi juga insulin, leptin, hormon, dan juga leptinnya. Kemudian terkait kelebihan penelitiannya, yang pertama penelitian ini sudah menggunakan pendekatan neuroscience yang lebih kuat dalam artian dalam hal ini menggunakan machine learning fMRI yang bisa secara komprehensif dan juga secara menyeluruh begitu yang mengidentifikasi atau mengindikasikan aktivitas otak yang ada dalam seluruh bagiannya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua, sudah memiliki 2 studi independen yang masing-masingnya memang bertujuan untuk melengkapi studi ini, di mana studi pertama yaitu untuk melakukan discovery untuk mengidentifikasi dan juga membuat biomarker otak itu tadi dengan marker-marker, sementara studi kedua yaitu untuk validasi untuk menguji generalisasinya pada studi kedua yang memiliki sampel independen yang berbeda secara konteks maupun secara demografi dari partisipannya. Yang ketiga, peneliti juga sudah menyampaikan pendekatan analitik yang transparan dan terbuka atau bisa diakses secara mudah, di mana peneliti di sini menyediakan datanya yang bisa diakses oleh publik termasuk peneliti-peneliti lain dan juga menyediakan pada PCR-nya dalam repository dan juga open access database yang kemudian bisa diambil dan juga direplikasi oleh peneliti lain untuk membuktikan bahwa memang penelitiannya memiliki hasil bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti. Kemudian yang keempat, memiliki implikasi penelitian yang luas dalam berbagai bidang. Walaupun sebelumnya penelitian ini dilakukan untuk membuat basis transdiagnosis dalam hal kesehatan dan juga klinis, penelitian ini juga bisa diimplikasikan dalam hal yang di luar seperti dalam pendidikan, dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam hal-hal lainnya. Yang kelima, penelitian ini memberikan biomarker neurobiologis yang baru yaitu marker. Berbeda dengan beberapa penelitian neuroscience lain yang hanya mengidentifikasi ataupun menganalisis mengidentifikasi letak aktivasi otak terkait dengan proses ataupun perilaku tertentu seperti itu. Nah, kemudian sementara itu penelitian ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu delay responding menggunakan pilihan sederhana yaitu uang sekarang versus uang nantinya. Barangkali tidak sekompleks pilihan di kehidupan nyata dengan pilihan-pilihan yang lebih kompleks, lebih banyak dan juga lebih dalam. Yang mana masing-masingnya memiliki plus ataupun kelebihan dan juga resikonya masing-masing. Kemudian yang kedua, populasi yang terbatas pada usia dewasa muda dan mahasiswa sehingga generalisasinya tidak terlalu luas. Di mana peneliti memang mengakui hal tersebut dan menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti delay responding pada partisipan atau populasi dalam status yang berbeda seperti anak-anak, remaja, dan usia yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, validitas ekologisnya terbatas karena persepsi saat di dalam fMRI berbeda dengan saat di lingkungan alami. Kemudian yang keempat, belum mengontrol faktor kontekstual ataupun yang bisa mempengaruhi seperti mood, kebutuhan finansial, tingkat stres, dan juga sebagainya. Yang kelima, karena fMRI butuh biaya tinggi, parameter yang sebelumnya dikembangkan sebagai basis transdiagnosis untuk perilaku dan juga gangguan tertentu sulit untuk dijadikan alat screening klinis secara massal karena membutuhkan biaya yang tinggi. Gitu. Nah, yang terakhir ada implikasi dari studi ini. Secara teoritis, studi ini menentang gagasan tentang penjelasan proses ganda sederhana tentang pilihan intertemporal dan juga pengendalian diri. Dengan basis temuan bahwa terkait pengendalian diri, terutama terkait delay responding yang teraktivasi bukan hanya proses ganda itu saja, tapi juga banyak bagian-bagian atau domain-domain lain dalam otak, mulai dari bagian sensor, bagian valuasi, bagian emosi, sampai bagian memori dan juga lain sebagainya. Kemudian, secara teoritis, temuan implikasi studi ini juga menyoroti pentingnya menyelidiki pola aktivitas yang terdistribusi ataupun secara menyeluruh karena delay responding bergantung pada interaksi di antara berbagai proses dan jaringan fungsional di otak. Tidak hanya pada bagian-bagian tertentu saja dalam otak sebagaimana yang selama ini diteliti secara fragmentasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian secara teoritis juga menjelaskan delay responding sebagai individual differences yang memang berbeda dalam diri individu masing-masingnya dan juga mengembangkan bahasan mengenai kontrol yang dikembangkan lebih luas utamanya terkait dengan delay responding itu sendiri. Kemudian
Secara praktis, penelitian ini menjadi dasar diagnosis masalah dan gangguan klinis seperti gangguan adiksi, ADHD, BPD, BCD, dan sebagainya. Kemudian bisa membantu merumuskan intervensi seperti neuromodulasi untuk menentukan dengan obat untuk bagian otak apa dengan temannya, yaitu yang bisa diintervensi dengan obat atau dengan senyawa-senyawa, maupun untuk pemilihan psikoterapi. Apakah kira-kira lebih tepat menggunakan CBT ataupun pendekatan-pendekatan metode-metode terapi yang lainnya. Kemudian ketiga juga bisa menjadi dasar evaluasi efektif terkait intervensi psikologis maupun psikiatris dengan basis neuroimaging untuk melihat terkait sebelumnya dari baseline dan juga setelah intervensi apakah memang delay discontinunya dan juga impulsivitasnya itu berkurang.